Selamat siang, perkenalkan saya Yuni Citra Paramarta, mahasiswi LSPR, jurusan Digital Marketing Communication. Hari ini saya akan melakukan research mengenai bisnis UMKM, dan saya tertarik untuk melakukan research mengenai bisnis UMKM yang Kak Cika miliki. Jadi, boleh perkenalan dulu kali? Selamat siang semuanya, nama saya Rashika Aini. Kebetulan saya memiliki bisnis di bidang perhiasan atau aksesoris namanya Lassie Blinks. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke pertanyaannya kok. Yang pertama, siapa saja sih pihak yang menjadi mitra utama dari Lassie Blinks di Kebetulan untuk Lassie Blinks ini kita nih ada 3 orang, termasuk saya dan kedua kakak saya. Jadi kita bangun Lassie Blinks itu dari nol bareng-bareng bertiga sampai sekarang. Oke. Berarti untuk Lassie Blinks ini kakak sistemnya itu kekeluargaan ya, berarti dibangun dari keluarga, partnernya itu bukan dari orang luar atau investornya bukan dari orang luar, melainkan dari keluarga sendiri. Kita next questions ya, apakah bekerja sama dengan supplier dari luar untuk bahan baku ataupun reseller ataupun marketplace dari bahan baku dulu? Kalau misalkan untuk dari produknya kita sendiri, kita ambil suppliernya memang dari luar negeri. Kemudian Apa ada reseller? untuk reseller kita full supplier, jadi produk kita full supplier dari luar negeri, jadi kita belum ada custom apapun. Jadi dari produk yang ada dari mereka kita pilih sesuai sama brand kita, kita pesan jadi sesuai apa yang mereka punya, jadi belum ada custom. Terus untuk marketplace-nya apakah bekerja sama dengan marketplace? Untuk penjual marketplace kita di Shopee sih sejauh ini. Apa ada website atau Website belum sih, sejauh ini masih di Instagram sama Shopee aja. Apa alasan kakak untuk memilih marketplace Shopee dan Instagram untuk saat ini? Karena kan yang kita tahu ada banyak yang marketplace seperti Tokopedia, terus juga ada marketplace seperti TikTok sekarang kan udah mulai jualan juga. Jadi kenapa sih, alasannya apa kakak memilih Shopee dan Instagram untuk menjadi marketplace? Kalau untuk Shopee kita ngelihatnya untuk sekarang ini Shopee lagi gencar banget ya, apalagi mereka tiap bulannya juga ada program khusus yang bisa setiap UMKM ini ikutin gitu. Terus kalau misalkan Instagram kita lihat performa Instagram dari dulu sampai sekarang masih bertahan gitu, apalagi buat ngebangun brandingan dari brand kita sendiri. Kemudian apa manfaat yang diperoleh dari Lassie Blinks setelah bekerja sama dengan marketplace? Kalau misalkan manfaat kita lihat dari sisi penjualan sih Kak. Untuk dari penjualan kita karena sekarang sebenarnya fokusnya masih di online penjualan online. Jadi kita benar-benar masih mengandalkan marketplace tersebut gitu untuk penjualan. Oke, berarti manfaatnya itu adalah Lassie Blinks itu memanfaatkan penjualan itu melalui online ya, lebih ke online fokusnya. Kemudian untuk proses pada produksi, pemasaran dan distribusi, apakah ada kerjasama dengan pihak lain atau hanya tim Lassie Blinks aja? Kalau untuk proses kalau misalnya proses produksi, pemasaran dan distribusi produk itu apakah hanya dikerjakan oleh tim Lassie Blinks aja ataukah ada bantuan dari mitra lain? Kalau misalkan produksi segala, kalau misalkan untuk produknya kita full dari supplier dari orang, tapi kalau setelah produk itu nyampe di kita dari segi pemasaran segala macam masih dari kita bertiga sih. Ya, kalau aktivitas utama apa yang dilakukan untuk menjalankan bisnis ini? Untuk menjalankan bisnis kita karena masih fokusnya tadi ya masih online, jadi kita fokusnya di situ. Terus ya kita sesekali masih ikutan untuk di offline store kayak bazar kayak gitu. Kita sesekali masih suka ikutan gitu sih. Jadi sekarang fokusnya di online sama beberapa sesekali di offline juga. Kemudian untuk proses pembuatan produk dari awal sampai siap jual tuh gimana? Untuk produk itu karena kita masih belum custom sendiri ya, jadi kita masih cari supplier dari orang, kita sesuaiin desain yang mereka punya sama tren sekarang sama brandingan kita juga.
Nah kalau misalkan dari produk tersebut cocok, tinggal kita pesen aja sih gitu. Jadi kita terima jadi sesuai sama kualitas yang kita mau. Oke, berarti Dari bahannya. menyesuaikan barang dari supplier itu dengan brandingan kita ya. Kemudian aktivitas apa sih yang paling penting dalam mempertahankan kualitas produk? Kalau untuk kualitas produk kita dari awal kita sempat cari beberapa bahan ya. Jadi untuk dari bahannya sendiri kita udah ngalamin tuh ada bahan yang A ternyata kurang cocok di kita. Akhirnya kita coba cari lagi yang lain untuk menentukan bahan yang lain yang cocok sama kualitas yang kita pengen. Akhirnya sekarang udah nentuin nih untuk kualitas untuk bahannya sendiri gitu. Jadi Berarti rajin melakukan quality control ya. Terus, apakah Lasibling itu rutin melakukan promosi melalui sosial media atau marketplace? kalau misalkan untuk marketplace kita selalu ikutan programnya yang tiap bulan gitu. Kalau misalkan untuk sosial media kita kadang ikutin iklannya di Instagram, terus sama endorsement. Oke. Bagaimana sih proses pengembangan desain produk yang baru dilakukan? Tadi kan kakak bilang itu dari supplier luar. Nah, ketika kakak melihat-lihat produk itu, gimana sih cara kakak menentukan bahwa produk itu yang kayaknya akan cocok buat kita? Dari awal kita udah nge-set kalau Lasibling itu maunya seperti apa sih aksesoris yang dibangunnya. Terus kita lihat juga trennya di pasar yang lagi ramai itu seperti apa. Dari situ kita sesuaiin sama yang ada di supplier seperti apa. Nah, kalau gitu Lasibling tuh brandingannya apa sih? Oke. Kita tuh pengen nunjukin elegansi sebetulnya ya, dengan desain itu yang lebih timeless tapi tetap eye catching. Ada beberapa warna mungkin yang agak bright atau enggak dari si tekstur tertentu, desain tertentu yang agak mungkin bisa dibilang apa ya, ada lekukan yang menurut kita ini jarang banget orang punya gitu. Berarti timeless tapi tetap trendy dan eye catching. Eye catching. Terus kalau untuk unggulan utama dari Lasiblings dibandingkan dengan kompetitor terkhususnya di Kabupaten Purwakarta apa tuh, Pak? Kalau untuk di Purwakarta sendiri kebetulan belum ada ya untuk yang aksesoris yang seperti yang kita punya. Kebanyakan dari mereka biasanya beats. Kalau untuk aksesoris kayak kita ini satu-satunya di Purwakarta begitu. Terus untuk kalau misalkan dari kualitas yang kita terus jaga itu yang pertama. Terus dari segi keberadaan produk juga kita satu-satunya di Purwakarta. Berarti menjadi yang pertama ya, trend centernya ya. Oke. Nomor 2, masalah apa sih yang ingin diselesaikan melalui produk Lasiblings? Masalah sebenarnya, jadi selama ini kita kan penjualan online terus sesekali offline. Ternyata ketika kita lihat tuh mereka lebih senang offline ternyata. Jadi itu menjadi salah satu masalah juga, gimana cara kita meyakinin customer online ini biar percaya sama produk kita, karena selama ini mereka lebih suka sebenarnya ngelihat langsung gitu produk-produk kita. Kenapa kakak bisa tercetus untuk membuat Lasiblings? Awalnya kita melihat dari sosial media, kita ngeliat kayaknya orang-orang tuh mulai tertarik sama aksesoris. Terus kita lihat juga tipe-tipe aksesoris yang sekarang banyak di pasaran tuh biasanya beats, apalagi yang di Purwakarta ya. Nah untuk yang aksesoris yang tipe kayak kita tuh belum ada untuk di Purwakarta. Jadi dari situlah kita mencetus ide buat coba deh bikin brand Lasiblings ini. Kemudian untuk pelanggannya nih, nilai apa sih yang kakak pengen berikan untuk mereka, misalnya dari segi kualitas kah, desain kah, harga kah, atau eksklusivitas? Kita lebih nekanin di kualitas untuk sekarang sama harganya, karena menurut aku kalau misalkan kualitas kita udah oke, mereka pun akan dengan senang hati buat balik lagi ke kita gitu. Jadi mereka nggak akan cuma asal sekali beli udah deh nggak mau cobain lagi gitu. Jadi kita kan cerminnya di kualitas dengan harga yang masih terbilang terjangkau. Oke, kualitas tapi tetap range harganya itu affordable buat orang-orang di Purwakarta ini. Oke, kemudian produk apa yang paling diminati oleh pelanggan dan apa alasannya, kenapa sih sampai produk itu jadi yang paling favorit? Itu
sejauh ini cincin sih yang jadi favorit kita, karena kan kebetulan kita jual cincin, gelang, kalung, anting. Nah untuk di kita itu di cincin, karena kebanyakan di kita pada pakai hijab kan ya, jadi mereka yang paling kelihatan tuh cincin gitu. Oh, jadi cincin itu adalah satu-satunya aksesoris yang bikin mereka jauh lebih stand out ya. Oke. Apakah La Siblings ini menyediakan produk custom atau layanan khusus bagi pelanggan? Kalau custom kita belum, sejauh ini belum. Kemudian bagaimana sih La Siblings menjaga hubungan dengan para pelanggan? Apalagi kan ini kan online ya, itu jadi jauh lebih sulit apalagi untuk kayak memberikan servisnya. Kan maksudnya ketika kita in real life ada store itu kan kita lebih gampang ya untuk approach pelanggan, memberikan servisnya. Kalau misalnya online itu gimana tuh? Kalau online kita lebih kadang kan suka ada DM yang masuk apa segala macam, kita benar-benar yang service ke mereka itu apa yang mereka butuhin kita kasih semua. Kita tuh ngasih beberapa opsi loh, kakak sukanya yang seperti apa, kita punya nih yang kayak gini misalkan dari dia, makanya kita lakukan kayak apa ya, kita coba sedekat mungkin gitu sama mereka, walaupun secara online kita seolah-olah kayak ya udah kita dekat aja gitu, biar mereka pun ngerasa kebantu loh walaupun. Oke, berarti responnya itu lebih cepat ya. Fast respon. Oke. Terus apakah ada layanan seperti after sales atau garansi atau penukaran produk kalau misalnya ternyata nggak sesuai atau misalnya ada kerusakan pada saat pengiriman? Kalau misalkan untuk kerusakan selama pengiriman, kita ada garansi antara uang kembali atau pakai produk yang baru, kita kirim produk yang baru. Oke. Kemudian bagaimana cara kakak menangani keluhan dari pelanggan? Kalau untuk keluhan, biasanya kita dengerin dulu nih masalahnya seperti apa, kita cari jalan tengahnya. Kalau misalkan mereka merasa si produk ini misalkan ada kerusakan atau seperti apa, jadi kita bisa ganti dengan yang baru atau dengan ganti kembali uang. Apakah La Siblings itu memiliki pelanggan tetap atau program loyalitas tertentu? Misalnya program member, apakah ada potongan untuk member? Kalau misalkan untuk member sebenarnya di kita belum ada, tapi kalau misalkan dari pembelanjaan sekian, kita ada pembelanjaan sekian ribu, nanti dapat potongan sekian persen gitu. Sejauh ini. Kemudian untuk target utama nih kak, siapa sih target utama dari pelanggan La Siblings ini? Untuk target utama kita di range remaja sampai dewasa ya, dewasa muda, mungkin sekitar 16 tahunan lah ya, startnya dari 16 tahun sampai 30 tahun. Oke. Kemudian produk La Siblings ini lebih banyak diminati oleh kelompok usia berapa nih yang paling di stand out untuk La Siblings? Kalau yang paling banyak sejauh ini sekitar 16 sampai 25. Ya, anak SMA dan kuliahan. Apakah produk ini ditunjukkan untuk pasar massal ataukah hanya untuk segmen tertentu? Usia tertentu iya. atau kalangan tertentu? Betul, karena nggak semua orang suka aksesoris ya. Kembali lagi kita lihat anak remaja sampai dewasa ini yang paling bisa kita masukin gitu loh untuk pasar aksesoris ini gitu. Oke. Apa yang paling dicari pelanggan ketika membeli produk dari La Siblings? Mereka cari, pertama itu mereka lihat dari kualitasnya sendiri, karena kalau misalkan mereka lihat langsung, mereka bisa rasain si produknya nih ringkih nggak sih aksesorisnya. Kadang kita suka pegang kok ringkih ya, nah dari kualitas sama dari desain sih. Kemudian apakah terdapat perbedaan kebutuhan antara pelanggan baru dan pelanggan yang udah lama atau loyal customer? Kalau pelanggan lama sebenarnya kita, karena mereka udah tahu ya apa yang kita suguhin, apa yang kita punya, kualitasnya seperti apa, jadi mereka lebih fokusnya ke desainnya aja. Kalau misalkan pelanggan baru, kita harus ngebangun kepercayaan kalau produk kita lo seperti ini loh, kualitasnya oke loh. Berarti kalau misalnya pelanggan lama dia udah dengan sendirinya memahami dan cuma tinggal nyari desain apa nih yang baru. Tapi kalau pelanggan yang baru, kita benar-benar harus educate mereka dari awalnya tentang siapa kitanya. Oke. Sumber daya apa yang paling penting dalam menjalankan La Siblings? Sumber daya kita dari produknya sendiri sama dari teamwork sih, antara tiga ini kan megang bagiannya masing-masing ya, jadi biar gak ada miskom dan lain-lain, itu harus dijaga sih. Kemudian apa terdapat tim
khusus kah atau udah tahu, maksudnya ini kan kakak cuma bertiga nih untuk produksi, pemasaran, dan pengelolaan media sosial. Terus itu pembagiannya apakah emang satu orang itu benar-benar harus ngerjain itu aja atau bisa substitusi gitu? Kalau dari kita paling gini, kalau misalkan tiap per orang punya job desk masing-masing, cuman dikala yang satu butuh bantuan atau butuh ide atau saran tuh kita diskusi bareng. Kemudian dari mana sih bahan baku produk yang diperoleh? Kalau untuk bahan bakunya kita kan fokusnya di stainless steel ya, jadi kita fokus cari produsen atau supplier yang punya bahan baku tersebut gitu. Kalau jadi kita cari dari suppliernya yang bahan bakunya tersebut, karena kita udah tahu kalau produk bahan baku tersebut emang udah cocok di kita. Dan itu diambilnya dari mana kak? Luar kah? Dari luar kita ambil. Teknologi atau peralatan apa yang digunakan dalam proses produksi? Untuk teknologinya, karena kita kebetulan belum custom sendiri, belum produksi sendiri, jadi kita masih serahin ke pihak tersebut gitu. Jadi untuk teknologinya kita udah percayain sama mereka dan cuma tinggal ambil barang pesanan aja. Apa sih aset yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis mereka saat ini? Asetnya masih dari produk, tetap produk dan kualitasnya menjadi poin utama kita. Kemudian untuk platform nih kak, apa saja sih, melalui platform apa aja sih Lacedex ini menjual produknya, dan media sosial apa yang paling efektif? Tadi kan kakak pakai dua marketplace ya. Kemudian di antara dua marketplace itu marketplace yang mana yang paling efektif dan penjualannya itu mencakup pelanggan itu jauh lebih banyak dan lebih besar? Kalau untuk penjualan lebih luas di Shopee dia lebih luas jangkauannya. Kalau di Instagram lebih ke kita lebih ke ngenalin diri kita aja gitu. Kalau soal penjualan tetap di Shopee paling kencang. Bagaimana sih cara pelanggan mengetahui informasi mengenai produk Lacedex? Nah, itu dari Instagram tersebut kita buat sedemikian rupa brandingan biar mereka kenal tentang kita, tahu siapa kita dan gimana produk yang kita suguhi. Apakah Lacedex mengikuti bazar atau pameran UMKM? Karena kan tadi yang aku bilang kalau Lacedex ini mereka lebih suka ternyata beli secara offline, jadi kita sesekali suka ikut bazar. Gitu. Berarti si bazar dan UMKM ini bertujuan nge-approach pelanggan-pelanggan yang masih ragu untuk beli Lacedex melalui online. Jadi mereka tahu dulu bahannya seperti apa dan desainnya. Kebetulan kita juga belum ada offline store, jadi ini salah satu momen yang mereka buat cobain langsung. Kemudian apa aja sih biaya yang paling besar dalam menjalankan bisnis Lacedex ini? Biaya dari produk sama marketing si pemasaran. Itu biasanya di range berapa tuh Pak? Untuk range-nya per bulan kita kayaknya under 400 ya. Terus kalau misalnya biaya bahan baku, promosi, dan operasional tuh range-nya berapa tuh Kak? Oh itu udah 400 nya udah 400 tuh iya, karena kita kan si produknya juga nggak yang tiap bulan itu baru ya. Oke, berarti tergantung si produknya habis gitu ya Kak? Iya. Kemudian apakah terdapat biaya rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan? Biaya rutin itu paling dari endorsement sama iklan sih. Iklan Instagram gitu. Kemudian gimana sih cara Lacedex mengontrol pengeluaran agar tetap efisien? Kalau pengeluaran ini kita batasin sih, kita punya range sekian untuk sebulannya, jadi kita batasin, kita maksimalin di situ untuk marketing, untuk endorsement apa segala macam. Jadi kita nggak keluar dari range yang udah kita tetapin. Oke. Kemudian biaya apa yang paling mengalami peningkatan paling signifikan selama menjalankan usaha? Dari pembelian produk, kita kan setelah penjualan ternyata melihat ada customer yang suka produknya seperti ini, otomatis kita akan beli lagi tuh produk yang setipe lah dengan tipe yang customer sebelumnya suka gitu. Dari mana sih sumber pendapatan utama Lacedex berasal? Kalau sumber pendapatan dari
cincin karena itu paling banyak diminatin sama customer kita. Kalau metode pembayaran gimana Kak? Apa yang disediakan untuk pelanggan metode ini? Kita ada cash kayak biasa sama kris karena Kris. sekarang anak-anak pada mintanya kris ya. Iya ya. Kalau misalnya Lebih dari gampang. Shopee itu gimana? Kalau Shopee itu langsung transfer, kan di Shopee itu ada pilihan kris sama yang transfer iya, ya. iya. Berarti juga sama ya. Kemudian apakah terdapat sumber pendapatan lain selain penjualan produk? Sumber pendapatan lain. Kayak misalnya dari custom order atau misalnya kakak jualnya bundling. Enggak sih, kita masih fokusnya di penjualan produknya aja. Untuk custom kita belum ada. Kalau bundling gimana Kak? Bundling produk misalnya produk A dan produk B sambil menjadi Bundling kita pernah lakuin bundling, tapi di kita lebih works satuan. Di bundling masih belum terlalu ini sih. bagaimana sih strategi menentukan harga untuk produk tersebut? Untuk penentuan harganya kita lihat dari modal produknya, terus dari packaging, terus marketing juga kita hitung di situ. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Lasibling saat ini? Tantangan untuk sekarang paling kita masih coba buat naikin kepercayaan customer online ini nih, biar mereka yakin sama produk kita produknya oke loh, kualitasnya bagus, karena ya kembali lagi mereka lebih suka melihatnya secara offline. Nah itu menjadi salah satu tantangan kita biar mereka percaya sama produk kita. Kalau inovasi nih Kak, inovasi apa sih yang pernah dilakukan untuk meningkatkan penjualan atau kepuasan pelanggan? Inovasi paling dari kita pernah nyobain yang bundling tersebut, terus diskon misalkan ada hari tertentu kita sengaja ngebuat diskon kayak gitu paling sih, untuk harganya biar mereka lebih tertarik ya sama produknya. Kemudian bagaimana sih strategi Lasibling menghadapi persaingan bisnis aksesori? Kalau strategi ini kita tetap dikencengin di kualitas sama servisnya kita, yang kita ngerasa kasih customer itu harus kayak ngerasa dekat aja, kita kayak teman aja gitu loh. Mereka butuhnya apa, kita kayak ngajak ngobrol biasa aja, mereka butuhnya apa, seperti apa, kita punya apa. Jadi nggak ragu untuk menyampaikan pendapat dan pikiran mereka. Kadang mereka di tengah-tengah suka tiba-tiba curhat. Bagus sekali. Apa rencana pengembangan bisnis Lasibling dalam 1-3 tahun ke depan? Untuk rencana kita pengen banget punya offline store sih. Iya, karena kita ngelihat customer lebih sukanya offline, jadi kita ini jadi satu masukan juga sih buat kedepannya, buat dipikirin. Kemudian kalau misalnya diberi kesempatan untuk melakukan perubahan pada bisnis model kakak saat ini, aspek yang mana sih yang kakak pengen perbaiki? Perbaiki ya mungkin dari segi penjualannya sih. Jadi kembali lagi kita biar tetap experience orang belanja tuh tetap ada, jadi tetap orang bisa ngerasain produknya, bisa ngelihat langsung, jadi itu lebih ke si tentang offline store-nya itu. Oke, sip, udah selesai Kak. Makasih ya Oke. udah jawab pertanyaannya. Terima kasih banyak. Okay, thank you so much, sir. I finished all my research today. I'll do my best for my worksheet final exams.